Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berkumpul kembali di channel Sang Penghujat. Untuk kali ini kita telah berada di episode ke-37. Kita masih melanjutkan penjabaran kita, penelusuran kita mengenai Kitab Kejadian pasal ke-39. Kita nantinya akan mengulas, mempelajari ayat demi ayat di Kitab Kejadian pasal 39 ini. Keseluruhannya terdiri dari 23 ayat, tidak terlalu panjang. Jadi waktu yang kita gunakan mungkin tidak terlalu lama. Saya sebelumnya berterima kasih bagi rekan-rekan yang telah berkenan memberikan tanggapan terhadap tayangan-tayangan video yang lalu yang telah masuk. Untuk kali ini saya tidak akan membahasnya lebih panjang, jadi Anda bisa menyaksikan sendiri komentar-komentar mereka di video tersebut. Mari kita mulai menganalisa, mempelajari ayat demi ayat di Kitab Kejadian pasal 39 ini. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang belum menyiapkan Alkitab Anda. Oleh LAI diberi subjudul Yusuf di rumah Potifar. Di sini kembali kita mempelajari, membaca cerita mengenai Yusuf. Jika sebelumnya di pasal 38 tahu-tahu kita disuguhi oleh penulis mengenai Yehuda dan Tamar, menantunya. Di situ diceritakan bahwa Yehuda sampai memiliki 3 orang anak. Itu kurun waktunya pasti cukup lama. Dan sekarang kita kembali lagi disuguhi cerita mengenai Yusuf. Jadi memang ceritanya tidak secara berurutan, tetapi suka-suka yang nulis. Dan saya mempunyai asumsi bahwa ini suka-suka yang mengumpulkan cerita tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa perjanjian lama di Alkitab kita ini adalah kumpulan berkas-berkas cerita yang terdiri dari banyak perkamen. Jadi ya mungkin yang menyusun ini tidak secara berurutan, tetapi mungkin salah menyelipkan antara berkas yang satu dengan yang lain. Jadinya ya seperti yang kita baca sekarang ini. Saya akan mulai membaca dari ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Di sini kita masih melanjutkan dan melihat cerita bahwa ternyata Yusuf ini dijual oleh orang Ismail kepada Potifar, orang Mesir, yang merupakan kepala pengawal raja. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga pekerjaan Yusuf itu selalu berhasil. Pekerjaan apa sih yang dilakukan Yusuf di rumah Potifar ini? Nah, ini kita juga tidak melihat secara detail. Kemungkinan dipercaya untuk kebersihan. Awalnya ya mungkin kalau zaman sekarang sebagai jongos begitu ya, sebagai pembantu rumah tangga, bersih-bersih. Mungkin kalau ada piaraan anjing atau kucing. Nah, bagian Yusuf lah yang memberi makanan, membersihkan, hal-hal yang
awalnya hanya sepele-sepele semacam itu. Dan kita lihat bahwa tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ini sesuatu yang buat saya janggal. Kita lihat di ayat ketiganya itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini kan anggapan dari si majikan si Potifar bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Nah ini Tuhannya siapa? Tuhannya Yusuf atau Tuhannya Potifar? Ini kembali sebagaimana yang pernah kita ulas dulu mengenai Hagar. Hagar orang Mesir, Potifar ini juga orang Mesir. Dan kita tahu sesembahan orang Mesir itu siapa? Bukan sebagaimana yang disembah oleh Yusuf maupun keluarga Yakub, bahkan keluarga Ishak atau Abraham. Sekarang ditulis kalimat demikian, bahwa si Potifar ini melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Lantas Tuhannya siapa? Di sini nggak dijelaskan nama dari si Tuhan ini, karena Tuhan merupakan satu bentuk sebutan, sama seperti kita. Kalau laki-laki bapak, emas, akang, om, sedangkan perempuan ya ibu, tante, mbak, sebagainya. Nama kita siapa? Tidak disebutkan. Lantas kalau dipanggil bapak-bapak, apakah bapak yang mana? Kalau kita ada di dalam antrian. Begitu juga di sini kita lihat, Tuhan tidak diberi nama. Dari awal sampai di pasal ke-39 ini, tidak ada satu nama pun yang disebutkan bagi Tuhan ini. Jadi kita bisa berasumsi macam-macam. Kalau saya melihat di sini, menjadikan pertanyaan, Tuhannya siapa? Jika Potifar, pasti Tuhannya Potifar. Sementara orang Mesir menyembahnya adalah Amun-Ra, dewa matahari, sebagai dewa tertinggi mereka. Berarti anggapan Potifar, Amun-Ra ini yang menyertai Yusuf, sehingga pekerjaan Yusuf berhasil. Ini kalau asumsi saya membaca cerita demikian. Bukan seperti yang dikhotbahkan oleh para pendeta, bahwa Tuhan ini ada Tuhannya Yusuf dan selalu disambung Tuhan Allah. Nah ini kalau Anda sering melihat video-video di YouTube mengenai sebutan-sebutan Tuhan Allah, Allah ini sendiri akan menjadi perdebatan panjang, karena Allah sendiri ini merupakan nama dewa pagan, dewa orang-orang yang menyembah banyak dewa. Dan salah satunya orang Mesir ini. Oh no! Dan kita melihat karena anggapan dari Potifar bahwa Tuhannya menyertai Yusuf, maka segala kuasa diberikan kepada Yusuf. Ya ini suatu berkat yang luar biasa yang diterima oleh Yusuf. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dan di sini kita melihat kelanjutannya, bahwa ternyata Tuhan, ya ini baik Amun-Ra maupun Tuhan Allah, terserah Anda berasumsinya yang bagaimana, memberkati Yusuf luar biasa. Jadi akhirnya Potifar ini memberikan semuanya, kekuasaannya pada Yusuf, kecuali makanannya. Ini masih menjadi kuasa dari Potifar sendiri. Jadi dia yang menentukan mau makan apa hari ini, besok, lusa, itu Potifar sendiri yang menentukan, yang mengatur segala sesuatunya. Selebihnya dari itu menjadi urusan tanggung jawab Yusuf sendiri. Luar biasa.
Jadi di sini Yusuf telah menjadi orang kepercayaan dari Potifar, kepala pengawal raja. Ya, anak muda. Ini paling usia Yusuf ini belum nyampe 20 tahun. Karena ketika kita tahu dia menemui saudaranya ketika sedang mengembalakan kambing domba, saat itu usia Yusuf baru 17 tahun. 17-18 tahun lah. Dan sekarang dia dijual. Jarak waktunya pasti masih relatif pendek. Tidak sampai bertahun-tahun sebagaimana yang diceritakan di pasal sebelumnya. Jadi di sini asumsi saya, usia Yusuf ini masih 20 tahun. Dan dengan usia yang masih muda disebutkan bahwa Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya, kemungkinan besar, asumsi saya, ini akibat dari apa yang telah dia alami karena perbuatannya sendiri terhadap saudara-saudaranya, sehingga dia akhirnya menyadari bahwa sikapnya selama ini membuat jengkel orang lain, bahkan itu saudara-saudaranya sendiri. Bahkan dia pernah ditegur oleh ayahnya ketika dia menceritakan tentang mimpinya. Jadi, asumsi saya bahwa Yusuf ini memang pintar dan dia menganalisa dan akhirnya dia merenungkan untuk mengubah perilaku dia yang dianggap kurang baik. Sehingga di sini oleh sang penulis diinformasikan kepada kita bahwa Yusuf mempunyai sikap yang manis. Sementara elok parasnya itu sudah bawaan dari sononya yang merupakan berkat ilahi pada dirinya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, di sini kita juga diberikan fragmen lagi oleh si penulis bahwa ternyata istri majikannya, istri Potifar, jadi ini ibu Potifar, tante Potifar, ini menjadi tergugah secara birahi. Menjadi terpikat oleh karena ketampanan Yusuf, oleh sikap manis Yusuf, sehingga akhirnya istri Potifar ini ingin melakukan perselingkuhan, ingin bersetubuh. Jadi ini satu kejadian yang masih runutan seperti di pasal sebelumnya. Jika di pasal sebelumnya kita melihat si mertua Yehuda melakukan esek-esek dengan menantunya Tamar, di sini kita masih diberi suguhan erotis. Diberi suguhan, ya kalau diomong secara vulgar, pornografi. Bahwa istri Potifar birahi, kepingin esek-esek dengan Yusuf yang masih muda. Dan ternyata di sini ditolak oleh Yusuf mentah-mentah. Karena Yusuf sendiri merasa bahwa kekuasaannya sudah luar biasa. Jadi dia sangat menghormati apa yang telah diberikan Potifar kepada dirinya. Dan juga dia takut pada Tuhan. Karena itu bujukan dari istri Potifar merupakan dosa besar. Jadi Yusuf benar-benar menolak. Walaupun tiap hari dia digoda oleh istri Potifar ini. Siapakah nama dari istri Potifar?
Ya sama seperti yang kemarin istri Yehuda kita beri nama Mina, maka istri Potifar kita beri nama Mince, ya, Mince, karena C-nya adalah centil, ya, kegenitan pakai goda-goda sana sini. Kita lanjutkan di ayat ke-11. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Kembali kita disodori sandiwara fragmen berikutnya. Adegannya adalah bahwa ketika seisi rumah itu tidak ada, yang ada cuma hanya Yusuf dengan si Mince ini. Lantas si Mince ini memegang baju Yusuf dan mengajak untuk esek-esek. Oh no! Yusuf karena dia tahu itu tidak baik, dia menanggalkan bajunya. Jadi baju ini mungkin semacam kayak jubah luar. Ketika dipegang, diketat begitu ya oleh si Mince ini, akhirnya Yusuf mengalah, dia melepaskan bajunya supaya bisa pergi, lari dari si Mince ini. Yang menjadi janggal adalah di ayat ke-14, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Kalau tadinya kosong, bagaimana si Mince ini bisa manggil seisi rumah? Ya, jadi ini mungkin karena kembali bahwa si penulis Alkitab ini, penulis kitab Kejadian, tidak memperhatikan dan tidak menggunakan kronologi waktu. Jadi dengan seenaknya, bahwa tadinya kosong, terus tahu-tahu si Mince bisa manggil-manggil. Ya ini pastinya ada selang waktu ketika orang-orang di rumah itu sudah balik kembali. Ya kalau kita perhatikan bahwa Potifar ini adalah kepala pengawal raja, pastinya kedudukannya luar biasa. Rumahnya besar dan pasti pegawainya juga banyak. Lantas kalau orang-orang ini pergi semua, ini pergi kemana? Ini kan jadi pertanyaan, karena memang tidak ada detailnya. Tahu-tahu rumah itu bisa kosong. Nah ini juga mengherankan. Terus tahu-tahu ketika dipanggil muncul semua. Ya, apa emangnya ini semua pegawainya main petak umpet? Ya, ini kita berasumsi suka-suka kita karena memang ini juga selalu ada ranah kosong. Dan di ayat berikutnya, si Mince melakukan fitnah terhadap Yusuf. Oh no! Dia justru membalikkan kenyataan bahwa tadinya yang birahi adalah dia, tapi di sini dia bercerita bahwa Yusuf ingin memperkosa dia. Di ayat terakhirnya ini, dia menunggu Potifar sampai pulang sambil menyimpan dan memegang pakaian Yusuf untuk dijadikan bukti. Kita lanjutkan di ayat ke-17. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar.
Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Beginilah, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Nah, ini kita melihat bahwa Potifar termakan cerita hoak dari istrinya. Satu kebiasaan yang ternyata dari dahulu pun, dari beribu-ribu tahun, bahwa mulut perempuan ini sangat berbahaya. Dan ini memang diyakini sampai sekarang. Dan ini cerita ini sudah beribu-ribu tahun. Dan sebagaimana saya katakan, walaupun nama istri Potifar ini tidak disebutkan, tapi justru si wanita inilah yang selalu menjadi tokoh utama sebenarnya. Di balik kejadian-kejadian itu, selalu ada wanita yang berperan penting. Dan di sini kita melihat ada peran penting dari si Mince ini. Walaupun tidak disebutkan namanya. Inilah sesuatu yang harus kita sadari, bahwa wanita itu memang luar biasa. Dan anehnya, Alkitab justru meremehkan hal itu. Ditambah lagi keanehannya bahwa emak-emak dimanapun juga yang beragama Nasrani lebih percaya khotbah pendeta daripada ulasan di sini. Ya, itulah luar biasanya emak-emak kita. Kita lanjutkan di ayat ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di sini ada adegan lain yang juga sangat menarik, bahwa Yusuf ini akhirnya ditangkap Potifar dan dimasukkan ke penjara. Justru penjaranya ini kita lihat tahanan raja. Jadi Yusuf ini dianggap sebagai lawan dari raja, karena dia dimasukkan di tahanan-tahanan raja. Dan kita lihat di ayat berikutnya, di sini Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini Tuhannya siapa? Kita juga song lagi. Kita boleh beranggapan sebagaimana yang selalu dikhotbahkan para pendeta. Ya, ini Tuhan Allah. Oke, di sini kita pun beranggapan Tuhan Allah yang membuat segala pekerjaan Yusuf berhasil. Dia jadi kesayangan kepala penjara. Kalau tadinya dia menjadi kesayangan Potifar, kepala pengawal raja, sekarang dia justru disayangi kepala penjara. Pekerjaan kepala penjara diserahkan semua, kuasanya semua, bahkan tahanan-tahanan itu yang ngurusi Yusuf. Ini satu cerita yang top markotop, luar biasa. Dan ini adalah satu motivasi yang selalu diberikan kepada pendeta. Ini cerita yang asik, karena ini motivasi besar, bahwa ketika kita berada di dalam kesulitan, tangan Tuhan menyertai. Jadi kesulitan itu bukan lagi kesulitan, tapi justru membuat kita terangkat menjadi lebih bagus. Nah, itu satu motivasi. Disinilah peran pendeta luar biasa, para teolog. Asik kalau bercerita. Ya, mungkin ini hanya cerita yang mengada-ada karena tulisan yang luar biasa. Namun, ini sangat menyenangkan bagi kita semua. Satu motivasi yang luar biasa. Motivasi-motivasi besar semacam inilah yang sangat disukai oleh para jemaat. Ketika keadaan kita terpuruk, ketika kita susah, maka cerita ini akan menjadi pengobat
pelipur lara kita, menjadikan kita mempunyai pengharapan yang luar biasa. Ya, walaupun terlepas apakah cerita ini beneran atau bohongan, sah-sah aja bagi para pendeta itu untuk memberikan motivasi yang kuat kepada Anda. Dan ini asumsi saya, anggapan saya, baik sekali buat kita. Terlepas apakah ini satu cerita yang memang nyata, ataukah hanya rekaan dari sepenulis. Tapi bagi saya, yang terpenting adalah motivasi itu bisa membuat Anda menjadi kuat ketika Anda terpuruk, Anda terluka, Anda tersakiti, dan Anda benar-benar dalam keadaan yang sangat rendah. Ini akan menjadikan pengobat dan menjadikan Anda kuat, lepas dari kesulitan Anda. Ini yang paling penting buat saya, terlepas apakah benar tidaknya cerita semacam ini. Di sini kita telah menganalisa, membaca ayat demi ayat dari Kitab Kejadian pasal 39. Semoga apa yang telah kita dapatkan, pengertian-pengertian dan hal-hal yang baik dari cerita ini dapat meningkatkan iman kita, pengetahuan kita, sehingga apa yang Anda percayai selama ini tidak goyah, walaupun ada diksi-diksi, narasi yang memang membingungkan dan membuat kita bertanya-tanya lebih lanjut. Apapun itu, kalau memang Anda sendiri masih mengalami kontradiksi di dalam pemikiran Anda, ya masukkan saja sebagai misteri ilahi. Sebagai pertanyaan yang akan Anda ajukan kepada Tuhan nantinya ketika Anda telah bertemu beliau. Jadi, jangan sampai timbul perdebatan mengenai apa yang telah saya sajikan ini dengan khotbah-khotbah pendetamu. Inilah harapan saya. Kalau Anda sudah mengetahui kebenaran-kebenaran, ya simpanlah itu sebagai pelita bagi diri Anda sendiri. Ya syukur juga kalau Anda berkenan untuk membagikan pada yang lain dengan memberikan komentar-komentar di video-video yang saya tayangkan ini. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu Saudara sekalian, ulasan-ulasan jabaran dari saya sebagai host di channel Sang Penghujat. Apa yang telah kita dapatkan di sini dapat membuat kita terhibur dan bukan hanya sebagai hiburan semata, namun juga menambah wawasan kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segala atensi perhatian Anda kepada channel Sang Penghujat ini. Sekali lagi terima kasih dan kita bertemu di video mendatang. Shalom.